إلى هذه النية ولكند صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim Mublusus Ramon baik perempuan wajib maduratul malam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara adun minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita masih mengkaji tentang al-waridu ya'ti min hadratin qahharin li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa damaghahu bal naqtifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Yakni warid atau karunia iman dari Allah Subhanahu wa taala itu memang datangnya yakni dari yang menang atau dari yang mendapatkan kemenangan, yang telah mengalahkan segala yang lainnya. Karena itu bila warid tiba maka tiada sesuatu yang menghadapkan, yang berhadapan padanya melainkan dimusnahkan. Ini terkait dengan firman Allah yang menyatakan bal naqdifu bil haqqi 'alal batili fayadmahu fa idza huwa zahiq. Yakni kami melemparkan itu hak di atas yang batil, kami menutupi yang artinya meletakkan yang hak di atas yang batil, maka melenyapkannya. Tetaplah batil itu pasti dimusnahkan atau pasti musnah atau hancur. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di ayat lain ya. Yakni apabila telah datang sebuah yang hak atau kebenaran,
maka kebatilan itu akan lenyap, dan memang kebatilan itu pasti musnah. Anak-anakku semuanya, digambarkannya pada kajian yang lalu bahwa warid itu diumpamakan atau diibaratkan apabila sampai ke dalam diri kita itu persis atau mirip seperti penguasa yang berkunjung atau bertempat di suatu tempat manapun. Apabila ada seorang penguasa yang bertempat di suatu tempat, baik itu adalah perkampungan, pedesaan, atau apapun jenisnya, niscaya akan menyelesaikan segala macam kekurangan-kekurangan yang ada di wilayah itu, atau merenovasi, atau merevolusi, atau mereformasi gitu. Nah, segala macam ya yang ada di sekitarnya bahkan akan menjadi satu kebaikan yang ada di lingkungan tersebut. Perumpamaan ini dikaitkan dengan diri kita. Jika warid Allah telah sampai ke dalam diri kita, tanda-tandanya ialah di mana semua kebatilan, keburukan, sifat-sifat buruk kita, apalagi yaitu nafsu-nafsu yang majmumah, semuanya akan musnah, semuanya akan hancur karena telah datang yang hak yang disebut nurullah. Apabila telah datang nurullah itu, tidak ada kata lain kecuali ialah yang gelap menjadi terang, yang buruk lenyap menjadi sebuah kebaikan di tempat itu. Maka sifat-sifat mahmudah lah yang akan muncul pada orang-orang yang telah mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, itu satu tanda-tanda ya, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda keistimewaan yang sampai ke dalam diri kita. Sebelum kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya, mari kita tentramkan terlebih dahulu akal pikiran kita, jiwa dan hati kita dari segala macam persoalan dunia. Duduk yang tentram, khusyuk, kita di tempat yang disucikan oleh Allah, kita di tempat yang dirahmati Allah, dan kita di tempat yang sangat dicintai Allah, ialah majelis zikir, yaitu majelis di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji Allah, siapapun yang hadir di majelis zikir, di majelis di mana aku mencintainya, ya, maka semua dosa-dosa masa lalu akan atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua yang di sini, sadar atau tidak, mau atau tidak, kalian telah terhapuskan semua dosa-dosanya. Oleh karena itu rugi sekali kalau di antara kalian semua itu malas ngaji. Itu rugi. Kenapa ruginya? Karena pada saat malaikat sampai kepada Allah, kemudian Allah menyatakan bahwa semua yang duduk di majelis itu diampuni semua dosa-dosanya, malaikat protes. Karena tahu malaikat bahwa ada yang datang bukan karena engkau ya Allah, ada dia hanya duduk, setelah duduk dia ngantuk tidur, selesai.
Pas bangun, pengajian udah selesai. Zikir. Ada lagi yang duduk bareng-bareng kemudian ngobrol sana sini. Karena kan penyakitnya orang ngaji dua. Ngantuk, kalau nggak ngantuk ngobrol ya. Tapi kalau di sini enggak ya, nggak ada yang ngobrol. Jadi nggak ada penyakit itu. Mungkin ada penyakit ngantuk. Kelihatannya khusyuk nunduk gitu, matanya merem gitu loh. Tapi ternyata tidur gitu loh. Ya. Padahal ya tidur gitu loh. Bukan padahal apa, padahal ya tidur ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun tidur lebih baik tidur di majelis ketimbang tidur di diskotik gitu ya. Nah, iya. Lebih baik tidur di majelis daripada ibadah sendirian di rumah. Awas loh. Ibadah sendirian, kalian sholat malam sendirian di rumah, itu nilainya belum seberapa dengan kalian hadir di majelis kemudian walau tertidur sekalipun. Sholat sendirian satu juga diragukan. Karena belum tentu khusyuk nilainya. Tapi datang ke majelis tanpa apapun. Kalian, walau bukan karena Allah, bukan apapun, semua malaikat itulah protes. Allah menyatakan, biarkan saya mengampuni semua yang ada di sana, karena dia duduk di majelis yang aku cintai, bersama dengan orang-orang yang aku cintai, membahas ilmu yang aku cintai. Hatinya ada yang hadir mengingatku, maka semuanya ku ampuni segala dosa-dosanya. Malaikat diem. Ini hadis qudsi atau firman Allah ya, yang terkenal sahihnya ya. Nah, sekarang mau apa lagi kita? Duduk khusyuk gitu lah. Udah nggak usah macem-macem, itu adalah sebagai warid dari Allah, mendapatkan hidangan walau hanya sekedar datang sekalipun nggak masalah. Nanti lama-lama ilmu juga akan masuk, nggak paham pak nggak apa-apa, nanti lama-lama masuk, lama-lama paham. Yang penting ada niat untuk tetap istiqomah. Manfaatnya besar sekali, bukan sebatas kita mendapatkan ilmu tapi mendapatkan nilai tadi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Anak-anakku semuanya, kembali kepada masalah kehidupan kita. Perjalanan ini emang cepat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah atau Zulqaidah ya. Yakni ya sekitar tanggal 4 tanggal 5 sekarang ya masuk ya. Nah, berarti satu bulan lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Berarti ini sekarang musim haji. Zulhijjah. Kebiasaan kita di Zulhijjah tentu saja ialah bagi yang mampu berkurban, melakukan ibadah nusuk. Itu namanya ibadah nusuk. Jadi jangan hanya dikatakan dalam doa iftitah. Doa iftitah kalian menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, inna sholati wa nusuki, nusuk ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nusuk itu dimanakan ibadah ya. Maksudnya ialah ibadah nusuk, ibadah yang membutuhkan atau memakai piranti alat ya, di mana ia harus mengorbankan
Tidak ada kata seperti saya sudah korban tahun kemarin sekarang mangga dulu. Enggak ada kata itu. Setiap kalian datang Idul Korban atau Idul Adha, di mana kalian ada rezeki, hayu berkurban. Itu yang jelas tuh begitu. Kalau ternyata kalian nggak bisa berkorban, boleh cukup kalian korban perasaan. Ya, itu diet itu, ya bisa cepat kurus gitu. Apa saja yang bisa kalian korbankan. Nah, itu kurban ya. Kurban, qarab sebenarnya artinya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah itu. Mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, Idul Kurban nanti tuh urusannya pengurus ya. Nah, di dalam perjalanan kita ini begitu cepat waktu, sekarang musimnya musim haji berarti. Sibuk kita haji. Haji apa sih? Haji itulah ya ibadah yang dianjurkan, diwajibkan bagi yang kuasa dan mampu menuju kepadanya. Yaitu kepada siapa? Kepada rumah Allah yang disebut Ka'bah, Baitullah. Haji dikasih solusi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena umat akan membludak dan Khodimul Haramain istilahnya. Khodimul Haramain itu nyaris kewalahan dengan begitu banyaknya umat Islam yang antusias. Sampai di Indonesia pun kuota yang sudah paling besar dikasih, seluruh dunia yang paling besar, negara yang paling besar dikasih kuotanya sampai 200.000 orang, itu pun masih kurang. Ternyata orang yang mendaftar haji itu kalau tahun ini mendaftar mungkin 10 tahun bahkan 15 tahun yang akan datang antriannya. Berarti memang bagus antusiasnya. Kalian daftar sekarang ya, 10 tahun yang akan datang sudah keburu mati. Nah udah, kalau nggak mati udah. Tapi kalau sudah daftar hukumnya gimana? Nah kalau sudah ada keinginan semacam itu, maka seharusnya dibadalkan. Nah yang disebut haji badal. Nah itu loh. Jadi kalau orang yang udah daftar begitu kemudian meninggal itu sebaiknya dibadalkan. Karena ada hadisnya ya. Itu hutang kepada Allah yang harus ditunaikan. Nah itulah yang menjadi dasar dalam fikih tentang qadha ya. Sama dengan sholat, sama dengan puasa yang akhirnya dikias pada qadha sholat. Nah, kita nggak berbicara di sana, tapi kita berbicara tentang rangkaiannya terkait dengan masalah warid. Hanya orang-orang yang mendapatkan anugerah itulah yang rindu terhadap tanah suci, yaitu Baitullah Makkatul Mukarramah. Rindu, kangen. Walaupun sudah ke sana tetap aja kangen. Solusinya Rasulullah telah memberikan gambaran, memberikan contoh ialah umroh. Kalau kalian gak bisa haji, maka umroh dapat menggugurkan haji kalian. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya umroh itu nyaris artinya sama dengan haji. Bahkan ada pahala atau nilai umroh sama dengan haji di bulan-bulan khusus yang ditetapkan. Baik bulan Rajab, Ramadan atau bulan Sa'ban. Itu bulan-bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sama hakikatnya. Jadi nggak harus kalian uber-uberan atau tunggu-tungguan atau saling salib atau kalian karena kepengen hajinya antriannya dimajukan kalian ngasih sesuatu kepada
ini orang mau ibadah haji kok begitu, ya. Jadi ada satu apa tuh? Ya itu tadi di satu cara untuk mempercepat antriannya, itu loh. Enggak harus lakukan ada cara umroh. Nah, haji itulah menuju rumah Allah. Nah, kita itu selalu menuju kepada yang punya rumah. Itu seorang salikin, yaitu menuju kepada Allah, bukan sebatas rumah Allah. Oleh karenanya nggak usah dikhawatirkan andai kalian sudah umroh, nggak usah dikhawatirkan masalah hajinya. Nah, kalau ada kesempatan boleh saja. Tapi kalau tidak ada kesempatan, itu sudah memenuhi syarat dan mencukupinya. Kita sedang menuju kepada Allah, kita sedang manasik haji sekarang ini. Seorang salikin itu selalu bermanasik. Manasik haji, yaitu kemana hajinya? Bukan hijjul baiti, tetapi hijjullah, menuju pada Allah. Menuju kepada Zulbaiti, yaitu kepada yang punya rumah, sang empunya rumah. Itu tentu saja lebih istimewa lagi. Mana keistimewaannya? Banyak sekali keistimewaannya. Di mana kalian akan mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan maghfirah. Itu orang yang menuju kepadanya. Berkat, rahmat, maghfirah. Rahmat, berkat, maghfirah. Ini, awas loh. Jadi siapapun di antara kalian seorang salikin yang memakai atau melaksanakan kaifiatnya dengan baik dan benar, istiqomah, dan mengakui posisi keadaan mursyidnya, dia takzim, taslim, mengambil talqin dan mengambil baiat zikirnya, kemudian diamalkan, maka fasilitas yang akan didapat ialah 3 hal. Awas. Rahmat, berkat, dan maghfirah. Itu yang utama. Istimewa banget. Oleh karenanya haram seorang salikin itulah kelaparan. Kalau ada seorang salikin kelaparan, berarti salah kaifiat, salah tata caranya. Para masyayikh terdahulu sampai sekarang, bahkan termasuk saya, selalu mendoakan untuk anak-anak rohanianya. Enggak usah diminta. Setiap saat, setiap hari, setiap ada kesempatan, waktu-waktu mustajabah, itu selalu mendoakan, terutama 3 hal, rahmat, berkat, dan selamat dunia akhirat, yang berarti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah pasti. Maka doa hasil atau natijahnya doa, mustajabahnya doa, dikabulkannya doa terhadap para salikin sebagai warid, anugerah, minah yang akan merevolusi diri, baik merevolusi secara jasmania maupun merevolusi secara ruhania, secara nafsania. Menata kembali seperti yang tadi kami jelaskan kepada kalian, andai ada seorang presiden, seorang penguasa masuk suatu kampung atau suatu desa, niscaya akan merombak, ya, mereformasi, merenovasi desa atau dusun atau kampung tersebut. Apalagi ia berdiam di sana, bermukim di sana,
Itu sudah pasti, sudah kami gambarkan. Siapa sih yang kenal Ciganjur dari dulu? Kenalnya melalui sinetron, gandul-gandul Ciganjur gitu doang kan. Tapi menjadi populer kemana-mana. Karena apa? Ada presiden pada saat itu. Presiden reformasi yang pertama. Perubahan Indonesia yang pertama ialah Gus Dur. Dan belum lama menjadi heboh suatu sekolahan, suatu tempat di mana ada presiden muncul dari Amerika yang ternyata dia itu adalah pernah sekolah di Indonesia. Karena bapak tirinya atau bapaknya itu adalah bapak sambungnya itu ialah orang Indonesia. Dan ternyata adik kandung yang satu rahim juga bapaknya orang Indonesia. Heboh dan dikenal. Dan Indonesia melejit namanya. Hampir yang tidak pernah kenal nama Indonesia, kenal Indonesia. Orang Eropa tuh kenalnya Bali, bukan Indonesia. Karena datangnya ke Bali. Kenapa? Karena tempat rekreasi itu adalah di Bali, tempat berbagai macam kebutuhan mereka itu ya di sana. Tradisinya di sana karena apa? Bebas. Banyak. Tapi kenal karena apa? Itu tadi baru nama saja muncul. Apalagi? Mana lagi? Banyak tempat kelahiran, tempat semua muncul. Termasuk yang baru-baru ini Cikeas. Saya kenal Cikeas itu setelah SBY jadi presiden. Serius, Cikeas itu mana? Nggak tahu. Tapi jadi booming gitu loh. Semua orang kenal itu. Itu contoh. Bagaimana kalau ada manusia yang mendapatkan warid dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah. Wih, dikenal oleh seluruh malaikat. Harum namanya, istimewa, di langit-langit mulai dari pertama sampai 7. Maka ia akan dinamakan, dikenal sebagai syakirin, sebagai sajidin, sebagai rakiin. Wah, macam-macam julukan-julukan orang-orang yang mendapatkan anugerah warid tersebut. Karena apa? Orang yang mendapatkan warid itu akan muncul padanya yang disebut akhlakul karimah, sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan warid, ya sederhana. Istiqomah mengabdi, udah istiqomah ngaji saja. Mau paham kagak paham, pokoknya duduk aja. Itu lama-lama dapat warid. Bukan sebatas wirid. Kalau wirid itu amalannya, setelah wiridan ngamalin baru dia mendapatkan warid. Tapi bukan wiridan menurut anak-anak santri atau santri yang di Jawa wiridan gitu loh. Yang wiridan itu akhirnya cuma zikiran maksudnya. Itu tidak semacam itu. Wirid ya. Itu ialah mengamalkan apa yang telah didapat, seperti kalian sebagai seorang salikin yang sedang menuju kepada Allah bermanasik. Maka istiqomah dia mendapatkan anugerah. Karena ia juga mendapatkan doa-doa dari para masyayikh. Dia mengamalkan, mendapatkan keistimewaan. Warid itu akan meliputi pada dirinya dan
warid yang paling istimewa tentunya iman dan Islam, dan warid yang jelas-jelas ada padanya ialah yang telah Bapak jelaskan kepada kalian, di mana seorang salikin yang istiqomah dan mengamalkan dengan benar dan baik, ia akan mendapatkan rahmat, berkat, dan maghfirah. Apa itu rahmat? Rahmat itu akan ada pada dirinya dalam bentuk cinta kasih Allah. Maka muncul membias dalam dirinya, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Ya Allah, orang yang ada dalam dirinya itu rahmat, sudah deh, itu jaminan surga. Karena surga itu bukan untuk orang yang ahli ibadah, tapi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Itu rahmat. Dan dia lembut hatinya, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Dan seorang salikin harusnya semacam itu karena menjadi uswah. Sudah Bapak jelaskan dari kemarin. Kalau ada seorang salikin kemudian songong, istilahnya songong di sini maksudnya ya egois gitu. Tidak mau rendah hati, sombong gitu. Itu naudzubillahi min dzalik. Seorang salikin kok sombong, angkuh, egois, terlebih terhadap anak istri. Terhadap istri dia angkuh, bahkan berani mencaci maki istri. Istri juga sebaliknya berani nampar suami. Ya, wanita nampar, ini jangan-jangan tuh dia pernah kursus silat. Makanya jangan dia punya istri yang bisa silat deh, ntar ketendang-tendang kalian deh. Tidurnya jadi bisa jilalatan itu. Ya wanita buat apa sih belajar silat? Oh bela diri Pak. Ya sudah. Jaga-jaga itu orang yang istimewa, orang yang diselamatkan. Berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Kalau kalian belajar silat, niscaya kalian akan berantem. Tapi kalau nggak belajar silat, kalian nggak berantem. Pilih mana? Kan contoh yang paling sederhana. Karena bawaannya kepengen itu aja, gitu loh. Pengen tonjok-tonjokan gitu loh. Apa aja bisa ditonjok itu kalau orang baru belajar silat tuh. Pohon pisang bisa babak belur tuh. Jadi rahmat itu meliputi diri. Yang muncul disebut akhlakul karimah. Maka layak dan wajar serta pantas kalau ada seorang salikin mempunyai akhlak yang istimewa. Lemah lembut. Lemah lembut bukan pada orang lain. Pertama kali lemah lembut itu nyata pada dan dinikmati oleh keluarga terdekat, anak, istri, suami, kakak, adik, semuanya. Ini kadang-kadang kalau orang-orang sono, bukan salikin sini, orang sono, nah salikin makaga, nah itu biasanya sama orang lain lemah lembut, baik, wah ngomongnya gitu. Sama suami, ceker, lulu gua, ngomongnya kasar. Begitu juga sebaliknya, laki-laki sama orang tuh lemah lembut, ngomongnya bisa halus gitu loh, karena baru ketemu. Sama istri, anak, ngomongnya kasar. Enggak semacam itu. Islam itu melembutkan dan melenturkan hatinya. Bahkan tanda-tanda orang yang ada di dalam iman itu bergetar hatinya apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Getarannya itu melembutkan hati. Karena Allah Maha Latiful Khabir. Allah Ta'ala lembut. Yang segala-galanya lembut dalam arti di sini halus. Maka
Tidak akan mungkin orang yang hatinya kasar itu bisa berjumpa dengan Tuhannya yang latif. Coba deh, renungkan baik-baik. Jadi rahmat meliputi dirinya bagi para salikin yang istiqomah menuju kepadanya. Berkat juga mendapatkannya, dimudahkan rizkinya dengan catatan tentunya istiqomah. Istiqomah dalam segala hal, istiqomah di dalam ma'isyah. Ma'isyah itu artinya usaha dan ikhtiar. Itu contoh. Jadi bukan sebatas istiqomah dalam ibadah lahiriah. Bagaimana menyikapi supaya kita dalam kehidupan sehari-hari itu menjadikan itu semua sebagai ibadah. Niatkan setiap awal melangkah dari rumah untuk ma'isyah itu dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan sadar saat mengucapkannya, maka semua yang kalian lakukan dalam keseharian itu, baik di kantor, di jalan, di mana saja, itu ibadah. Nah gimana kalau di bus tiba-tiba matanya ketemu sama orang-orang yang aduhai? Ibadah, baca subhanallah. Itu gak apa-apa. Iya tapi itu pantatnya sobek pak. Ibadah. Walaupun lihat segitunya iya. Iya pak, saya juga makanya saya menghindar pak. Saya pakai motor aja deh. Iya motor. Tapi pas di jembatan nengok ke bawah ada orang yang setengah. Kungkum, apa kungkum itu ya. Kelihatan itu Pak. Terus ngapain di jembatan nengok-nengok? Itu loh. Mata lurus saja udah, iya sih tanggung tadi. Ampun dah itu. Ibadah, semuanya ibadah. Andai saja kalian apa ibadah apalagi ini, pokoknya ibadah kaum wanita jalan keluar mencari rezeki, membantu suami itu ibadah, itu loh. Ibadah semuanya ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga lengkap. Dalam 8 jam itu ibadah total. Jadi bukan sebatas sholat, puasa, zakat, ibadah itu benar-benar yang dinyatakan as-sa'atul ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Itu bagi umat Islam. Karena apa? Karena dia mendapatkan warid, memahami, mengerti. Sehingga dia tahu bahwasanya apapun usaha yang dilakukan adalah sebagai bentuk ibadah. Bagaimana tidak ibadah? Bahkan kalau ada seorang laki-laki, mudah-mudahan tidak kejadian pada kalian ya. Tapi kalau kejadian juga untung gitu loh. Beruntung maksudnya di sisi Allah, bukan beruntung di dunia. Ada seorang laki-laki keluar mau mencari nafkah, dia sudah terlintas di dalam hati baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim, dan niat ya Allah saya niat ma'isyah, saya niat adalah usaha dan ikhtiar untuk bekal ibadah dan menanggung-jawabi amanatmu ya Allah. Melangkah, baru melangkah ke depan karena baca doanya sambil nunduk, mobil lewat, ketabrak KO alias mati. Itu dihukumkan matinya mati syahid. Dan andai saja ada orang yang tahu dia itu baca doa, dan andai saja dia tahu juga orang itu benar-benar niat semacam itu, sebenarnya tidak perlu
dimandikan, karena mati syahid, jadi dikubur sekalian. Jadi semua pakaiannya menjadi saksi pada saat dia membaca doa, pada saat dia sudah niat langsung. Itu mati syahid. Jadi nggak usah khawatir, kalian pakai motor ngebut aja udah. Mau mati syahid kok. Udah mati syahid. Lalu lupa baca doanya Pak, udah di jalan, ya udah mati sangit itu. Ya udah langsung selesai gitu loh. Ya. Itu sebenarnya gitu loh. Tapi bukan berarti begini kemudian kalian buat dalil, aduh kata Bapak mati syahid ini bismillah langsung ngebut udah jelalatan sesuka-suka. Enggak usah dicari-cari. Kalau memang iya demikian, ya udah, nah itu mati syahid itu. Sebagaimana disebut mati syahidnya seorang wanita yang melahirkan, kemudian dia mati, sedang proses melahirkan. Kalau orang dulu, orang kampung langsung ditangga pada takut, langsung bakar kemenyan. Kemudian tetangganya bener lagi, dia langsung denger nangis gitu loh, denger nangis, wah yakin nangis gitu loh, bukti nangis gitu. Sebelah iya, kenapa nangis dia? Kenapa? Karena itu tadi, gitu. Dia jadi kuntilanak, gitu loh. Nangis, kuntilanak kok nangis, kuntilanak itu ketawa, gitu loh. Kita nggak pernah dengar kuntilanak nangis loh. Kuntilanak di mana-mana ketawa. Makanya kalau wanita yang ketawanya cekakakan itu persis. Ada yang di panggung, ketawa, udah itu kuntilanak. Udah belajar sama kuntilanak tuh silakan. Karena apa? Aurat, gitu loh. Jangan itu ketawanya wanita itu adalah, itu udah dihukumkan di dalam hadis maupun itu kayak himar itu. Tawa, gitu. Ngakak gitu, orang sampai dengar semua itu. Udah kuntilanak pokoknya. Pokoknya yang ketawa kuntilanak. Nah ini tetangga denger nangis. Itu berarti bukan dia dong, gitu loh. Tapi denger kok nangis, dia setelah mati itu nangis terus, gitu loh. Coba akhirnya dibawain anaknya, ditidurin di dekat yang tempat nangis itu. Itu kan kebodohan. Orang yang meninggal dunia melahirkan sudah langsung dia adalah ke surga. Ada dua kemungkinan. Dia adalah tidak akan ingat sama sekali dunia, bahkan dia adalah disediakan semua fasilitas, termasuk disediakan anak yang baru lahir itu sudah kelihatan dewasa dan bagus. Termasuk semuanya disediakan fasilitasnya, atau ditidurkan. Nah kalau orang sudah tidur, meninggalnya itu udah tidur, orang yang di air tidur, mana mungkin dia gentayangan di bumi ini. Itu karena orang meninggalkan, kalau dia nggak ditidurkan, dia dipenjara. Kalau dipenjara itu yang namanya siksa kubur, sambil menunggu waktu. Menunggu waktu apa? Di mana waktu nanti yaumul hisab. Pada saat nanti yaumul hisab baru dia dikeluarkan, karena apa? Karena akan diadili, yaitu yang disebut yaumul hisab atau yaumuddin, atau yang disebut alam mahsyar pada saat itu. Itu akan sampai ke sana. Itu setelah dia sebelum kiamat itu ditahan terus. Tahanannya namanya siksa kubur. Nggak ada siksa kubur, yaitu tahanan yang dimaksud. Kalau nggak ada istilah siksa kubur, ya sudahlah tahanan. Sebagaimana di sini orang-orang yang dosa di dunia bukan dosa terhadap Allah, kendati pun dosa terhadap negara, maka dia sebelum sampai ke pengadilan dia ditahan dulu. Ini tahanan, gitu. Jadi tahanan sifatnya. Itu sama, jadi ditahan. Bayangkan bagaimana mungkin orang ditahan itu ke dunia. Ada lagi coba orang habis meninggal dunia langsung, makanya nggak usah takut. Kenapa sih kalian takut? Kalau tetangganya meninggal, takut dia datang gitu loh, gak bakalan. Nah terus beneran saya lihat dia ada datang, bukan dia. Itulah yang disebut jantari.
yang selalu menggoda, merubah atau menggoyahkan iman. Jantari muncul, kucruk gitu loh. Siapa? Oh ternyata Tukiem. Nah itu loh. Nah si Tukiem itu, nah itu yang datang, kelihatan wujudnya. Gak usah jauh-jauh juga. Para masyayikh itu terkadang punya hodam ya, bangsa jin, murid-murid bangsa jin ya. Orang Arab itu nggak usah seorang mursyid, dia punya jin dan lain sebagainya. Dia kan umurnya jin jantari kan panjang, gitu. Bisa 100 bisa 1000 kali lipat dari manusia, gitu. Panjang umurnya. Maka pada saat ia meninggal dunia dan tidak ada yang penerus ilmunya dan sebagainya, dia itu akan nunggu di makam. Tuh dari tadi lewat mulu ya. Makam, biar mereka semua dengerin. Ya pakai kacamata ya, biar nggak ngeliat kalian. Jadi gini, jantari itu atau bangsa jin itu dia sangat suka sekali, suka sekali mengganggu, menggoda manusia dan merubah keyakinannya. Nah, kalau masyayikh yang meninggal itu ternyata dia, awas ya, dia itulah seorang masyayikh biasa ya, sebut saya biasa, itu banyak murid-murid dari bangsa jin atau jantari yang selalu menunggu makamnya. Macam-macam, makanya akhirnya jadi makamnya jadi keramat. Nah, orang akhirnya zikiran di makam, akhirnya di tasbihnya ditarik-tarik gitu loh, langsung, no. Atau di apa-apa udah macam-macamin gitu. Jahil banget gitu loh, udah petikalan jahil, pokoknya jahil banget gitu. Atau tiba-tiba mewujud kayak seorang syekhnya itu yang sudah meninggal dalam wujud itu seumpamanya. Dia datengin orang yang lagi zikiran, udah zikiran, langsung dijahilin. Nah, ada apa kamu kemari? Langsung, enggak, saya kepengen supaya dagangnya laku. Ya sudah, di belakang kamu ada pohon kan, ambil, itu di bawah pohon ada batu. Benar dia pulang. Ya di belakang memang ada pohon gitu loh, kebetulan di belakang ada pohon di belakang rumah. Dia cari di pohon, benar ada batu gitu loh. Padahal batu itu adalah anaknya main-main dilempar ke situ gitu loh. Jadilah ada batu gitu. Batunya kebetulan batunya berwarna, diambil. Nah kan bener nih, udah kan syirik. Udah tuh ketawa tuh terusnya, jantari terus ketawa seneng. Hore, sudah dia dapat satu, udah selesai. Ambil, setelah ambil langsung dibungkus, sebungkus langsung diikat, langsung ditaruh di tas atau taruh di kantong atau dijadikan kalung. Jadi udah kayak jaka sembung kalungnya, ya. Pas begitu kebenaran dia mau ketabrak selamat gitu loh. Emang belum waktunya kan ketabrak gitu loh. Selamat tuh kan, ini gara-gara ini nih selamat, alhamdulillah. Wah, Allah memang maha kuasa. Ngomongnya sih Allah maha kuasa gitu loh. Tapi wah, percayanya sama benda itu gitu loh. Itu kan orang-orang yang salah, keblinger gitu loh. Itu akibatnya. Itu jantari itu begitu. Jadi suka nungguin. Jadi kalau ada makam-makam keramat itu bukan berarti masyayikhnya itu yang ada di situ, bukan. Awas lo, hati-hati ya. Nah, dah. Ya. Jadi tidak ada yang sesungguhnya orang-orang ya yang yang menjadi kuntilanak, menjadi demit dan sebagainya, atau mati penasaran. Kenapa mati penasarannya? Dia matinya itu penasaran karena bunuh diri. Bunuh diri, kemudian dia itu adalah apa?
karena cinta, harusnya udah ngikutin orang yang dicintai. Bohong, enggak. Bunuh diri mati langsung dia di neraka, selesai. Udah di neraka, masa iya ke dunia tuh macam-macam gitu? Enggak ada. Tapi kalau orang bunuh diri kan enggak diterima oleh Allah, dia ada di alam lain. Kata siapa? Gitu. Lah buktinya dia ada di Nyi Roro Kidul, ya sudah sana dah di Roro Kidul, gitu loh. Dia percaya lagi kan di Nyi Roro Kidul, gitu loh. Jadi matinya itu di alam lain gitu loh. Jadi nggak sampai ke akhirat dulu, nggak ada transit di sana akhirat itu buat tempat selain itu. Sudah. Jadi orang bunuh diri ya sudah sampai ke alam akhirat hanya siap untuk mendapatkan resiko, yaitu resiko penderitaan selamanya. Udah menderita nggak mungkin dia ke atas lagi. Tapi buktinya dia tuh nangis terus itu di pojokan itu yang tempat bunuh diri dia gitu loh. Orang ini udah tempat modern, kok ada orang bunuh diri juga pakai selfie dulu. Selfie, gue mau bunuh diri, cekrek, udah. Setelah itu taruh handphonenya, direkam deh. Gue mau bunuh diri karena gue jatuh cinta banget sama istri gue gitu loh. Tapi istri gue tuh ninggalin gitu, bunuh diri. Ya bunuh diri aja, ngapain lu pakai direkam? Kagak aja, maksudnya mau apa? Maksudnya mau ninggalin jejak. Sudah, nggak perlu ninggalin jejak, mau bunuh diri aja sana sampai ke neraka, selesai gitu loh. Jadi itulah orang-orang yang nggak mendapatkan iman karena apa? Itu tadi jin jantariknya. Orang hanya karena wanita aja kok bunuh diri gitu. Kalian harus jadi seperti abri dong. Esa hilang dua terbilang, mati satu tumbuh seribu, selesai. Wih, laki-laki bunuh diri karena wanita, cemen. Begitu juga wanita bunuh diri karena laki-laki. Iya, saya pikir Arjuna mah enggak dia doang gitu loh. Arjuna mah adanya di sono, India. Nah. Jadi enggak usah khawatir gitu. Laki-laki nggak penting, gitu. Orang laki-laki tuh kalian mau bunuh diri karena ditinggal laki-laki, amit-amit situ. Kayak bukan orang beriman aja, nggak usah, nggak penting itu semua ya. Jadi nggak ada artinya, karena apa? Semuanya akan menjadi persoalan. Jadi orang-orang yang mendapatkan berkat dari Allah itu akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan, termasuk mati di jalan itu menjadi mati syahid, bukan mati syangit. Wanita termasuknya, laki-laki semuanya. Wanita yang bekerja membantu suami itu syahidah. Wah, itu istimewa banget. Istimewa banget. Itu seperti istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah pangku tangan. Mereka tidak pangku tangan. Dia punya kegiatan masing-masing. Dia punya kegiatan masing-masing, semuanya untuk membantu dan meringankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istri yang terakhir itu yang Barroh, termasuk yang dinamakan Maimunah. Itu yang disebut ahli sodaqah. Dia ahli dia punya, kalau sekarang itu semacam kayak perusahaan tenun, tenun karpet, itu dia punya usaha. Dan jadi semuanya adalah mendapatkan berkah. Jadi dia tidak meminta sesuatu kepada Rasul kecuali adalah doa dan berkah rahmatnya. Itu istimewa banget ya. Udah. Jadi seorang salikin yang menuju kepada Allah adalah akan mendapatkan berkah. Maka berkah di situ ialah fasilitas di dunia, dimudahkan semuanya, itu berkah. Jadi berkah rahmat itu untuk akhirat, fasilitas akhirat, berkah itulah untuk fasilitas dunia. Yang ketiga ialah maghfirah, ampunan dari Allah. Itu semua warid, ampunan dari Allah. Orang yang sudah mendapatkan ampunan, apa sih yang mau dicari lagi? Udah bersih. Kenapa? Bersih, tapi bukan setelah bersih itu kita diamkan. Jaga kebersihan tersebut agar tidak rusak lagi, tidak kotor lagi. Bukan sudah mentang-mentang bersih kemudian dia adalah tidak menjaganya, juga tidak.
bersih. Kalau sudah bersih udah istimewa. Tugas kita apa sih? Menjaga kebersihan. Apa sudah? Tugas kita tuh menjaga kebersihan. Kenapa? Karena pada saat kita turun ke dunia itu fitrah bersih jernih. Pada saat sudah bersih jernih, masuk kembali lagi ke akhirat, itu harusnya bersih jernih. Gak usah deh lebih. Jaga itu kebersihan aja. Pada saat ke dunia itu adalah bersih, suci, fitrah, maka kembali ke akhirat bersih, suci, fitrah. Harusnya tuh semacam itu. Makanya ada ibadah yang untuk menjadi cleaner, pembersih. Sholat menjadi pembersih, puasa menjadi pembersih, zakat pembersih, termasuk haji dan umroh itu juga pembersih. Semuanya hakikatnya cuma ibadah kita pembersih. Oleh karenanya pahala itu sama dengan semacam alat cleaner, alat pembersih. Jadi intinya kita harus bersih. Kalau sudah bersih dan bersih di dunia, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan menjumpainya. Kenapa Allah tidak menjumpai kita? Karena kita nggak bersih. Presiden tuh males kalau mau ketemu orang yang cerumut, ngerti nggak cerumut? Orang yang kusem, lecek, nah itu loh. Ya ampun, saya juga kalau ada wanita atau laki-laki yang udah kusem, lecek, cerumut, udah cerumut, bau lagi, aduh aminan. Udah deh, rasanya minggir-minggir aja saya tuh. Kenapa? Bukan masalah itu, karena Allah itu suka yang wangi-wangi. Kalau kalian menjadi orang Islam, wangi dong. Kenapa sih badannya bau? Dipeluk bau. Minta dipeluk, pas dipeluk, bukan ini maksudnya, bukan yang di sini. Gitu. Dipeluk bau. Kalian meluk saya nggak pernah bau loh, wangi terus. Gitu loh. Wong saya ngerokok juga sampai nggak bau kok. Walaupun saya nggak pernah melakukan apapun. Kalian ngerokok bisa bau, saya ngerokok nggak bau rokok. Tapi bau tembakau. Enggak, tahu tembakau juga enggak serius ya. Enggak, kalian dekat-dekat dengan saya deh. Enggak bau. Orang sampai anak saya juga, bapak curang. Kalau saya, suami saya ngerokok, bau rokok. Bapak enggak kok. Gitu. Ya beda makom lah sayang. Jangan disamain. Wangi, Rasulullah itu suka wangi. Rasulullah, kesukaan Rasulullah apa sih? 3. Sholat malam berlama-lama. Catat, sholat malam berlama-lama. Bukan seperti orang mengatakan sholat berlama-lama, tidak. Sholat malam berlama-lama. Kalau kalian mau lama-lama sholat, berdirinya sampai berjam-jam, silakan di sholat malam. Kalau sholat berjamaah, Rasul itu selalu cepat. Bahkan Rasulullah menyatakan tanda kedalaman ilmu seseorang ialah saat dia ngimamin atau berjamaah, ngimamin menjadi imam, dia adalah tidak membuat gelisah makmumnya. Karena di belakang ada nenek-nenek yang, ya nenek-nenek apa sih, nenek-nenek kan bentar-bentar kentut, baru dia nungging dikit udah jus gitu. Nggak usah jauh-jauh lah. Orang, jadi nggak usah bapak-bapak aja, mama juga disangkanya saya nggak denger apa, ibu-ibu kalau toreko tuh nungging kentut kenceng banget, bung gitu. Dengar di sini walaupun jauh sana, cuman nggak saya langsung nengok aja, mungkin kalau saya itu langsung nengok kentut nih ya, mungkin kentut, udah kentut nggak wudhu lagi, terus sholat tasbih, saya pikir ini yang goblok siapa gitu loh ya, ampun gitu loh ya. Ya udah dong, langsung aturan udah minggir, langsung wudhu lagi, lanjutin lagi, sholatnya ikutin udah nggak apa-apa, dapat gitu. Ini takut nggak dapat ini sholat tasbihnya, ya nggak dapat beneran orang kentut. Tapi kalau wudhu nilainya sama, walaupun ketinggalan, lanjutin saja. Jadi kalau kalian makmum nih, perhatikan baik-baik. Kalau kalian sedang makmum sholat malam dengan saya, kalau kalian batal udah. Nah saya baru 2 rakaat batal. Wudhu, setelah wudhu sampai di sini
Berapa sih ininya? Dia lagi waktu tinggal kalian berdiri, oh dia udah sujud, langsung sujud, ikutin. Nah kemudian setelah selesai, nggak usah dilanjutkan lagi. Salam selesai. Itu namanya sebenarnya itu bonus itu. Cuma karena yang menerima bonus goblok, jadi nggak ngerti itu. Itu kalau istilah orang Jawa itu adalah dikasih tumpeng ora bisa ngeludang. Jadi dikasih tumpeng, dikasih hadiah, tapi nggak bisa nata dan ngambilnya gimana caranya. Padahal kalau kalian kentut apa segala macam di waktu kalian lagi sholat tasbih atau lagi berjamaah dengan saya, itu bonus loh. Jadi ya udah, kentut kan sehat, jadi nggak usah khawatir. Orang saya nggak memasalahkan kok kalian mau kentut 10 kali, 100 kali juga silakan aja. Yang penting nggak bau gitu. Dah itu ya. Itu contoh-contoh. Jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi kembali lagi bahwa orang itu atau itu sebaiknya ya kita itu bersih, suci, wangi. Rasulullah itu suka itu sholat malam berlama-lama. Itu salah satunya tiga kesukaan Rasul. Yang kedua, Rasulullah itu suka yang wangi-wangi. Sampai kalau ada anak yatim, kepalanya tuh wangi, itu tandanya habis diusap oleh Rasul, disayang. Disayang. Kalian kalau habis salaman dengan saya juga wangi kok. Nah kalian bau seumpamanya, tapi bukan kalian tuh yang di sana, bukan salikin. Kalau salikin wangi semuanya, ya. Makanya saya kasih hadiah tuh, sengaja. Siapa yang bisa bikin video iktiraf, silahkan dapat hadiah semuanya. Akhirnya nggak ada yang menang sih, karena nggak ada yang menang ya udah saya kasih hadiah semua. Karena apa? Bau semua, jadi saya kasih minyak wangi semua, minyak rekod parfum, asin itu. Awas loh. Nah sekarang lagi kompetisi istighfar tuh, permunasik, silahkan. Kalian catat loh, terserah, ini serius. Semua yang ada di situ adalah akan tersaving pada Bapak dan sekaligus akan menjadi pengingat Bapak di alam mahsyar. Jadi yang nggak ada di dalam itu berarti di alam mahsyar Bapak nggak kenal. Ini serius bener. Ini Bapak sengaja, salah satu di antaranya adalah untuk pengingat. Karena banyak salikin yang seumpamanya secara mata kasat Bapak nggak lihat, nggak kenal. Kenal semua. Makanya dimunasik semuanya. Makanya sengaja dibuat semuanya. Nah itu. Yang enggak ya udah silahkan aja walaupun itu nggak apa-apa loh. Ya. Itu contoh. Nah, jadi wangi ya, wangi. Nah, kemudian yang ketiga ialah Rasulullah suka dengan wanita cantik. Cantik batiniahnya, bukan sebatas cantik lahiriahnya. Cantik batin berarti dengan kata lain bisa diterjemahkan, ditafsirkan bahwa Rasulullah suka dengan mar'atus sholihah. Menyanjung dan memuji tentang mar'atus sholihah. Itu 3 sana itu. Ya. Anak-anakku semuanya, jadi warid ya, yang harus kalian pahami di sini ialah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah dalam diri kita. Di mana kita mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat dan juga mendapatkan ampunan maghfirah. Berarti bersih hati dan jiwa kita. Tugas kita memang menjaga kebersihan itu sampai nanti kita masuk ke alam kubur. Itu yang penting, ya. Nggak usah muluk-muluk, yang penting menjaga kebersihan itu. Dan insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.